Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata religi, kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang karomah Sunan Gunung Jati yang terekam dalam Babat Tanah Cirebon. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk kita semua. Sunan Gunung Jati yang biasa dikenal oleh masyarakat Cirebon dengan nama Syarif Hidayatullah adalah salah satu dari anggota Wali Songo yang wilayah dakwah Islamnya di daerah Cirebon dan sekitarnya. Sebagai seorang waliullah, Sunan Gunung Jati dikenal mempunyai kepandaian yang sangat luar biasa. Sunan Gunung Jati memiliki karomah dari Allah. Karomah ini disebut juga kelebihan para wali yang dijadikan sebagai senjata dalam menyebarkan agama Islam. Senjata yang dimaksud bukan berarti senjata perang, akan tetapi senjata untuk berjuang menyebarkan Islam. Karomah Sunan Gunung Jati dikisahkan dalam beberapa naskah klasik, namun dalam bahasan ini akan diuraikan mengenai karomah Sunan Gunung Jati yang paling utama. Dari berbagai informasi yang dapat dihimpun, karomah Sunan Gunung Jati itu adalah menguasai 99 bahasa, mampu menyembuhkan orang sakit, ahli berpolitik, piawai dalam membuat strategi perang, dan piawai dalam mendidik. Sunan Gunung Jati menguasai 99 bahasa. Sunan Gunung Jati memiliki karomah mampu menguasai 99 bahasa. Bahasa yang dimaksud bukan berarti bahasa dunia, namun bahasa lokal yang dipakai setiap pelosok Nusantara. Kehebatan dalam berbahasa ini memudahkan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon, karena dia mampu memahami bahasa setiap daerah manapun. Sunan Gunung Jati mampu menyembuhkan orang sakit. Sunan Gunung Jati pernah dianugerahi karomah dapat menyembuhkan orang sakit. Dahulu, di zaman Sunan Gunung Jati masih hidup, pengobatan masih terbilang sederhana. Namun Sunan Gunung Jati dengan karomahnya mampu mengobati orang sakit tumor hanya dengan menggunakan karomah yang dianugerahkan kepadanya. Kala itu terdapat sepasang suami istri yang saling berdebat satu sama lain. Sang suami mempertanyakan perut sang istri yang semakin hari semakin membesar. Suaminya menyangka bahwa istrinya dihamili pria lain, sementara istrinya membantah, dan ketika pasangan tersebut bertemu dengan Sunan Gunung Jati, sang wali Allah itu menunjukkan karomahnya. Beliau memperlihatkan bahwa isi di dalam perut istrinya bukan janin, melainkan penyakit tumor. Penyakit tersebut diangkat oleh Sunan Gunung Jati, lalu sang ibu pun langsung sembuh seketika. Sunan Gunung Jati ahli dalam berpolitik. Karomah Sunan Gunung Jati selanjutnya adalah ahli dalam berpolitik. Pada masa pemerintahannya, tidak jarang Sunan Gunung Jati mampu memprediksi peristiwa apa yang akan terjadi, seperti memprediksi akan datangnya bahaya apabila Portugis menguasai Sunda Kelapa, prediksi kekalahan Pajajaran, dan prediksi Islam di Cirebon bila Cirebon merdeka dari Pajajaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, berkat karomah Sunan Gunung Jati dalam bidang politik itulah Cirebon mencapai puncak kejayaannya. Sunan Gunung Jati piawai menyusun strategi perang. Sunan Gunung Jati piawai dalam menyusun strategi perang. Bagi sebagian orang, kepiawaian Sunan Gunung Jati dalam bidang ini karena mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepiawaian Sunan Gunung Jati dalam menyusun strategi perang dibuktikan dengan keberhasilan Sunan Gunung Jati
dalam menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, Telaga, hingga menguasai Sunda Kelapa. Sehingga kala itu kekuasaan Kesultanan Cirebon membentang luas dari Cilacap hingga pesisir utara Pulau Jawa bagian barat. Sunan Gunung Jati piawai dalam mendidik. Karomah lain Sunan Gunung Jati yang terakhir adalah piawai dalam mendidik. Maka tidaklah mengherankan Sunan Gunung Jati dikenal juga sebagai guru yang hebat bagi murid-muridnya. Gaya mendidik Sunan Gunung Jati terbilang unik, sebab Sunan Gunung Jati terjun langsung ke pelosok-pelosok desa guna mengajarkan Islam. Sunan Gunung Jati langsung bertemu dengan masyarakat. Dalam mendidik masyarakat yang ditemuinya, tidak jarang Sunan Gunung Jati menunjukkan karomah yang dimilikinya. Selain terjun untuk mendidik dan mengajarkan Islam, orang-orang yang ingin menjadi murid Sunan Gunung Jati juga diperbolehkan untuk datang ke Cirebon. Kegiatan pendidikan dilaksanakan pada malam hari atau malam Jumat Kliwon. Tradisi semacam ini dikenal dengan nama Seba Kliwon. Tradisi ini masih ada, namun sekarang berganti menjadi ziarah kubur ke makam beliau untuk mendapatkan berkah. Wallahu a'lam bishawab.